Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi keamanan yang ada pada aplikasi Link Aja. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani, NIM 006 dari program studi Sistem Informasi. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yakni pengertian. Nah, sebelum masuk, apa sih keamanan teknologi informasi sendiri? Nah, keamanan teknologi informasi itu merupakan usaha yang dilakukan agar teknologi informasi yang digunakan, baik software, hardware, maupun brandware itu tetap berjalan dengan sesuai fungsinya, sehingga tidak jadi kekurangan atau kelebihan fungsi. Nah, oleh karena itu, manajemen ini menjadi kebutuhan dalam organisasi. Di dalam manajemen dibangun kebijakan mengenai keamanan teknologi informasi dalam memaksimalkan penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip keamanan teknologi. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip keamanan teknologi itu? Ya, ini dia yang pertama ada confidentiality. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, confidential sendiri itu artinya nyaman atau kenyamanan. Sedangkan confidential itu merupakan kerahasiaan. Nah, ini menurut ISO 17799 yang merupakan standar internasional, confidentiality sendiri itu artinya suatu data atau informasi yang hanya dimiliki dan bisa diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan atau yang memiliki otoritas tertentu. Jadi, data akan dibatasi dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang berhak mengakses. Nah, yang kedua ada integrity. Nah, integrity ini kalau di bahasa Indonesia dinamakan dengan integritas, yaitu data tidak berubah dari aslinya oleh pihak yang tidak memiliki otoritas, sehingga kualitas, akurasi, dan validitas data tersebut masih sangat terjaga. Integrity ini tidak hanya kita dapat temukan di keamanan, contohnya saja di kehidupan manusia. Kita dapat membedakan mana orang yang berintegritas, mana orang yang tidak berintegritas. Lewat apa? Lewat sesuatu yang dia lakukan. Semisal dia merupakan PNS atau ASN, dia tidak akan mengambil uang selain dari yang dipotong pajak. Maka itu bisa dikategorikan sebagai orang yang berintegritas. Nah, di dalam integritas sendiri itu ada beberapa contoh uh, keterbatasan aksesnya. Nah, keterbatasan akses ini digunakan agar integritas data tersebut dijaga. Contohnya apa sih? Yang pertama pastinya membatasi akses kontrol, di mana kontrol hanya dapat dipegang oleh orang-orang terpercaya tertentu dan handal di bidangnya. Lalu, yang kedua, itu bisa membuat autentifikasi, di mana autentifikasi sendiri ini merupakan uh, satu langkah keamanan untuk menjaga data dari orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir kita bisa membuat enkripsi. Nah, kenapa enkripsi ini diperlukan? Agar data yang sudah masuk itu semuanya bakal teracak gitu loh datanya. Dan semisal dibuat ketentuan dalam 1 jam data tersebut akan hilang, sehingga mempersempit ruang gerak bagi orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab seperti hacker untuk melakukan proses hacking. Lalu ada availability. Availability ini memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa diakses kapanpun oleh pihak yang membutuhkannya. Prinsip ini selalu dipakai dengan recovery plan atau rencana pemulihan. Nah, ini fungsi recovery plan ini ada di poin ketiga, ini di availability, di mana data yang sudah kita simpan kita bisa recovery balik, karena itu tadi, karena yang mempunyai akses kontrol hanya beberapa orang yang berwenang, sehingga ketergunaan datanya sangat-sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Oke, lalu ada manajemen keamanan teknologi informasi. Nah, IT security ini perlu dikelola agar apa? Agar teknologi yang digunakan itu bisa mengantarkan kepada tujuan penggunaan teknologi. Karena jika tidak, maka penggunaan teknologi sebaliknya menjauhkan dari tujuan.
Seperti contoh misalnya apa? Kali ini kita membahas keamanan. Tujuan teknologi kita adalah mengamankan data yang sudah diupload atau sudah di-online-kan. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengelola dengan baik, maka keamanan ini akan menjadi bumerang, bakal mudah dibobol, mudah diretas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita memerlukan beberapa tahap. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi risiko dari penggunaan teknologi informasi. Risiko ini dari apa? Ya, risiko ini bisa berupa risiko online saat ini seperti apa? Seperti cybercrime. Saat ini sedang marak terjadi cybercrime. Nah, kenapa cybercrime ini sangat terjadi? Karena kebanyakan orang di luar negeri itu menginginkan data tiap-tiap negara. Karena data menjadi sangat penting, maka risiko ini menjadi sangat kompleks, sangat banyak tingkatnya. Sehingga kita perlu mengidentifikasi dari penggunaan teknologi informasi sendiri. Lalu, dua itu menemukan ancaman penggunaan teknologi informasi. Nah, ancaman ini bisa jadi datang dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita bisa menemukan ini ancaman orang yang tidak bertanggung jawab itu lewat hak akses. Misal kita membuat server A dan kita hanya membatasi user hanya bisa meregress dan melihat saja tanpa bisa mengedit. Nah, jika ada seseorang dengan ID tidak tertentu, tidak terdaftar, dan dapat mengedit data, sudah bisa dipastikan data itu diretas. Lagi-lagi, ancaman ini merupakan cybercrime, di mana keamanan dari data cyber ini benar-benar harus kita jaga secara ketat. Nah, lalu langkah ketiga, baru kita bisa membuat kebijakan keamanan atau security policy. Nah, kebijakan sendiri bisa diambil dari resiko dan ancaman. Setelah kita mengetahui dua hal tadi, kita akan dapat membuat kebijakan dengan sangat efektif dan efisien. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan kita. Nah, lalu kita bisa mengontrol kebijakan yang telah dibuat. Nah, setelah kita mengidentifikasi, menemukan, dan kita berhasil membuat kebijakan, tentu kebijakan ini harus dikontrol dengan baik dan benar agar tidak disalahgunakan. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Dengan kita menempatkan seseorang yang ahli di bidangnya untuk selalu mengawasi bagaimana kinerja dari sistem keamanan yang sudah kita buat atau kontrak keamanan yang sudah kita buat. Jadi tidak sia-sia mulai dari mengidentifikasi sampai membuat tadi lewat cara mengontrol. Oke. Selanjutnya kita masuk ke OTP atau one time password. Nah, one time password sendiri itu ada dua kategori besar, yaitu HOTP atau HMAC based OTP dan TOTP atau time based OTP. Nah, one time password atau OTP itu juga sering disebut dengan istilah sandi sekali pakai. Biasanya digunakan untuk transaksi online atau pendaftaran sebuah akun. Nah, kode OTP sendiri ini terdiri dari kombinasi nomor unik. Nah, nomor ini apa? Nomor ini biasa didapatkan lewat cara mengacak ya, dan rahasia yang diperoleh secara acak. Nah, ini ada acak, di mana kode OTP tersebut dimasukkan untuk keamanan, dan OTP dianggap lebih aman karena perubahan password secara terus-menerus. Nah, ini yang sering digunakan oleh startup seperti Shopee Pay, OVO, dompet digital yang lain. Karena OTP ini itu passwordnya diganti secara terus-menerus. Dia tidak hanya satu kali didapatkan terus hanya itu saja, tidak. Makanya OTP ini masih sering dipakai dan hasilnya cukup valid. Nah, lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode keamanan yang ada di aplikasi Link Aja. Oke, nah di sebelah sini ini yang saya beri nomor 1 ini merupakan pendaftaran
bagaimana cara kita mendaftar akun dengan cara kita masukkan nomor HP di sini. Oke, nah setelah itu kita akan mendapatkan kode. Nah, kode ini merupakan kode OTP. Nah, kode OTP itu akan dikirim lewat nomor yang sudah kita masukkan di sini. Nah, itu tadi, apa sih fungsinya OTP? Fungsi OTP tadi untuk memastikan bahwa yang mendaftar akun ini benar-benar kita, dan ini terdiri dari sekitar 6 kombinasi angka, sehingga dan itu akan diacak terus-menerus sehingga mengurangi resiko adanya hacking. Okay. Nah, lalu setelah kita masuk, kita bisa mengatur pertanyaan keamanan. Fungsinya pertanyaan keamanan ini apa? Nah, ini ada terjawab di sini untuk pemulihan akun. Semisal kita melupakan PIN kita melupakan password kita bisa melihat ini pertanyaan keamanannya. Semisal siapa nama ibu kamu, siapa nama adik pertama, itu bisa menjadi pertanyaan keamanan. Agar saat kita lupa password, kita juga tetap bisa masuk lewat otorisasi pertanyaan keamanan. Oke, nah ini saat melakukan transaksi, ini merupakan snap QR ya, dan ini adalah barcode. Dan di dalam link aja ada pilihan snap QR saya, dan token. Nah, setiap poin ini memiliki fungsinya masing-masing. Snap QR ini untuk membayar di merchant-merchant atau untuk pembayaran online lainnya. Lalu QR saya ini semisal ada teman ingin melakukan transaksi dengan kita bisa menunjukkan barcode itu untuk teman melakukan transaksi. Lalu ada token lah. Token ini biasa digunakan untuk merchant link aja buat kita melakukan top up atau transaksi. Nah, saat kita membuka token, hal pertama yang akan muncul adalah PIN ini. Nah, ada 6 digit PIN. Kita saat pertama kali mendaftar pasti akan diminta membuat PIN. Nah, fungsinya apa? Nah, setiap kita melakukan pembayaran, setiap kita melakukan transaksi ataupun upgrade atau hal yang lainnya, kita pasti akan masukkan PIN. Nah, tujuannya apa? Sama dengan OTP tadi, untuk memverifikasi bahwa yang melakukan transaksi ini adalah benar yang memiliki akun. Oke, nah tadi keseluruhan yang saya sampaikan ini saya dapatkan referensi dari kedua link yang ada di tampilan. Nah, bisa di-search juga nanti kira-kira seperti itu. Nah, ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.